Gimana kabarnya hari ini, Kak? Luar biasa. Yes. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti pada sehat semua kan? Nah, hari ini kita masih ibadah online. Kak, masih rajin pakai masker kan kita? Iya. Karena Masih masa pandemi COVID-19. 19. Tapi kita masih semangat kan buat memuji Tuhan? Masih semangat. Kita memuji Tuhan lagu apa ya, Kak? Apa? Burung pipit. Tidak usah khawatir karena Tuhan Yesus yang memelihara kita. Adik-adik juga gak usah khawatir. Walaupun masih pandemi, Tuhan Yesus pasti pelihara adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Oke, adik-adik, kita mau berdoa, mau mengawali ibadah sekolah minggu pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa dengan tangan dilipat, mata kita tundukkan, kita menghadap Tuhan dulu. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena pagi ini Tuhan telah memberkati kami bersama anak-anak sekolah minggu, sehingga kami pada pagi ini pun dengan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji-muji nama Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kiranya Tuhan pelihara kami semua, sehingga walaupun di masa pandemi ini kami tidak merasa khawatir, tidak merasa kecil hati, karena Tuhan yang selalu memelihara dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kiranya Engkau jauhkan dari roh jahat, dari segala penyakit, kiranya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, kami yakin dan percaya, semua di dalam kehidupan kami ini Tuhan yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Nah, kalau yang sudah ingat, kita akan membacanya bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Ima. Ayo adik-adik kita membaca ayat hafalan yang minggu kemarin. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 10b sampai c. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Ya, itu
Itu tadi ayat hafalan minggu lalu. Kita akan memuji Tuhan lagi. Kak, di dalam diri kita tuh ada siapa ya? Tuhan Yesus ya. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dengan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kamu bertanya, adik-adik sudah siapkah? Sudah siapin belum nih persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan? Terus adik-adik nanya, butuh apa kak? Oke, kakak kasih tahu ya, butuh apa aja. Nah, yang pertama, adik-adik harus siapkan dulu Alkitabnya. Kayak kakak nih, kakak udah siapin Alkitab kakak. Kemudian, adik-adik siapkan alat tulis. Kenapa kak? Karena kan kita mau belajar firman Tuhan. Nanti kan siapa tahu adik-adik mau tulis kan nih. Biar nggak lupa atau refleksi adik-adik tentang firman Tuhan hari ini. Dan yang terakhir adalah hati. Adik-adik perlu siapin hati adik-adik. Boleh untuk menerima firman Tuhan ini. Nah, karena kita persiapkan hati, kita terlebih dahulu harus berdoa ya. Kakak akan pimpin berdoa, adik-adik lipat tangannya juga di rumah ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini anak-anak-Mu. Hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh sertai hati, pikiran kami, biarlah kami boleh menerima setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati setiap pembelajaran ini, setiap aktivitas yang kami akan lakukan di dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, karena adik-adik sudah berdoa semua, kita coba baca ya Alkitabnya. Kita baca dari firman Tuhan yang ada di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Adik-adik boleh cari dulu ya. Ada di kitab Perjanjian Lama. Sudah, kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kan pastinya? Kalau belum nanti minta bantuan sama orang tua di rumah ya untuk bantu carikan. Oke, kita baca judulnya Elia ke Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuatnya
membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelahnya kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang dan kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, kita akan coba baca ayat 9 ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah pekerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubah, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun dan Syek. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, adik-adik, amin ya. Firman Tuhan yang begitu indah udah kita selesai baca. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan sedikit ya, walaupun yang kita baca ini panjang, mungkin adik-adik nanti bisa baca lagi pelan-pelan. Nah, atau adik-adik boleh siapkan telinganya ya. Kakak akan menjelaskan lebih perlahan ya. Nah, jadi di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18 ini kita diberi tema tak lelah berharap pada Tuhan. Mengapa sih Kak tak lelah berharap pada Tuhan? Karena ini nanti akan bersinggungan langsung ya dengan konteks tadi yang pembacaan kita firman Tuhan tadi. Sebelumnya kakak mau bertanya nih, adik-adik pernahkah melakukan yang sangat jauh sama seperti Elia di dalam kisahnya 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18 tadi? Ada? Oh, ada ya. Mungkin banyak ya dari kita suka berpergian. Nah, tetapi di masa sekarang tentu aja banyak pembatasan ya, kita lebih baik harus berada di rumah. Tapi melihat lagi nih, flashback pada saat belum pandemi. Kita sering kan berpergian, ketika kita berpergian tentu saja aksesnya menjadi sangat mudah. Ada banyak banget alat transportasi.
Mungkin adik-adik ada yang pernah berpergian naik pesawat, atau naik motor, atau naik becak, atau naik mobil, kereta, kapal, banyak sekali ya. Dan alat transportasi itu memudahkan kita untuk berpergian. Tentu saja juga jadi mempersingkat waktu, ya kan? Nah, karena ini pandemi, kakak tetap akan ajak kalian jalan-jalan. Nah, kita coba untuk melihat ya, bagaimana perjalanan gak cuma di sekitar sini aja. Kakak kan jauh mengajak adik-adik jalan-jalan sampai keluar angkasa. Bentuk bumi kita ya, bulan, Oke deh, nah tadi gimana nih perjalanan kita sampai ke luar angkasa? Kita melihat bagaimana alam semesta kita tuh sangat besar yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa Kak? Kita perlu melihat perjalanan yang sangat panjang ini Kak. Ya, karena kita perlu melihat lagi. Nanti kita sambung ke apa yang kita sudah baca ya, kisahnya Elia. Nah, di sini adik-adik kita akan membahas ya. Kita langsung pergi. Nah, kan di sini dipilihkan judul Elia ke Gunung Horeb. Nah, ini adalah peta di mana perjalanan Elia menuju Horeb atau Gunung Sinai. Nah, ayo lihat ayat 4 dan 5. Di dalam ayat 4 dan 5 di situ dikatakan ya di situ mulai beristirahat ya. Adik-adik bisa dilihat di situ dia lagi tertidur di bawah pohon arar gitu ya. Dan di situ sebenarnya di ayat sebelumnya di sini dikatakan bahwa Elia ini sedang dalam ketakutan. Ketakutan kenapa sih kok sebenarnya konteksnya? Jadi adik-adik semua, jadi Elia ini memiliki kemenangan gitu yang sangat banyak karena berhasil melawan sekitar 450 nabi Baal. Dan ini mengejutkan Isabel, istrinya Ahab. Ya kan di ayat 1 udah dijelaskan ya. Nah, responnya Elia adalah takut. Dia takut sehingga ia melarikan diri menempuh perjalanan yang panjang. Tetapi ketika di suatu perjalanan yang sangat panjang pasti kan tentu orang beristirahat ya adik-adik, punya lelah juga. Dengan perbekalan yang sebenarnya nggak banyak gitu ya. Di dalam ketakutan itu, tetapi di situ Tuhan tetap menyertai Elia gitu. Di dalam ketakutan Elia yang takut untuk dibunuh, takut dikejar-kejar, Tuhan tetap menyertai Elia. Nah, pernahkah adik-adik merasa takut gitu? Tentu pernah ya, kakak sendiri pernah gitu merasa takut. Ketika kakak atau adik-adik mungkin hendak mau menghadapi ujian gitu. Mungkin adik-adik punya ketakutan gitu dalam hati. Nah, takut gak bisa, takut gagal, takut nilainya jelek, takut mengecewakan orang-orang yang adik-adik kasihi gitu kan ya, mama, papa, dan sebagainya. Ada gitu ketakutan. Tetapi bagaimana responnya ketika sudah takut? Nah, di sini Allah tetap menyertai Elia.
Allah memberkati Elia, tetap melawat Elia. Dan di situ dikatakan di ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu panjang bagimu atau terlalu jauh bagimu. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di konteks padang gurun, tentu saja padang gurun itu panas gitu ya. Panas, haus gitu kan. Pasti lelah, sangat lelah. Kalau Elia di sini mungkin Elia nggak bawa perbekalan yang sangat banyak ya, tapi Tuhan kasih Elia makan. Bahkan Elia dikasih makan Allah gitu ya, 2 kali gitu. Allah menyertai Elia terus menerus. Nah, adik-adik, akan tetapi ayo kita coba lihat setelahnya di ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apa kerjamu di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, membunuh mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu, dan pedang hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, adik-adik, ketika kita membaca firman ini, ayat ini, ternyata Elia takut lagi. Kok bisa ya, Elia yang punya kedekatan dengan Tuhan masih memiliki rasa takut gitu ya? Mengapa Elia masih saja takut ya adik-adik? Ada yang tahu kah? Oke, jadi Elia ini sulit merasakan kehadiran Tuhan karena ia mengharapkan Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Nah, kalau kita lihat lagi ya, bagaimana apa yang Tuhan lakukan setelah Elia tuh merasa ketakutan dengan hal itu. Nah, Allah menyatakan kepada Elia melalui angin topan, gempa, api, dan angin lembut seperti yang dikatakan di ayat selanjutnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, mungkin kalau kita sendiri gitu kan merasakan ketakutan, ya beda, sekarang mah nggak begitu konteksnya. Sekarang sudah lebih mudah, apa-apa lebih praktis, tetapi kita pasti di masa-masa sulit sekarang pasti pernah merasa takut, bahkan banyak sekali didapati orang-orang yang hilang harapan. Nah, kakak punya video ilustrasi, nanti adik-adik bisa lihat ya, bisa adik-adik cermati. Kakak punya seorang teman di sini namanya Evan. Evan akan bercerita banyak tentang dirinya, gimana ia berhasil menghadapi masalahnya dan ia membagikan kepada temannya. Simak videonya ya adik-adik. Raka, tumben kamu main. Iya, aku bete di rumah, stres, tugas sekolah numpuk, papa mama berantem terus. Aku juga stres, biar PJJ tiap hari ada tugas sekolah, susah pula. Evan, kamu pernah ngerokok atau minum-minum gitu? Hus, ngomong apa kamu? BTW, kamu udah berdoa belum? Belum sih, aku udah lama gak berremaja, jarang berdoa juga. Pelarian masalah, jangan kerokok, alkohol, tapi ke hal positif. Seperti kita sekarang ini, main game, main gitar, atau apa saja yang kamu suka. Sama berdoa. Kamu bilang kamu juga stres. Setelah berdoa, masalah bisa selesai. Jadikan masalah-masalah kamu untuk lebih dekat pada Tuhan. Pertanyaanku, dengan berdoa, masalah bisa selesai? Enggak, tapi aku bisa kuat, berani menghadapi, dan tetap semangat meraih cita-cita. Jadi orang sukses. Dah lah, aku pulang dulu ya. Thanks ya Evan. Oke, bersama Yesus, semangat Raka. Bener juga ya. Kenapa aku gak kepikiran berdoa, mendengarkan lagu rohani, dan membaca Alkitab ya? Istilahnya, riding stress,
to progress. Nah, adik-adik gimana nih? Tadi tentang kisahnya Evan pada temannya. Pasti kita pernah merasakan hal yang sama gitu. Adik-adik belajar di rumah, online. Semuanya serba susah karena adik-adik harus belajar sendiri. Kadang mami papi sibuk gitu ya. Nah, kan kita melihat di sini problemnya atau masalahnya adalah ketakutan. Dan solusi atau hal yang bisa dilakukan adalah tetap berharap kepada Tuhan. Jadi, kalau kakak boleh mengingatkan ya, kita harus pertama menyadari Allah itu selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, semangat dan terus berharap kepada Allah. Kenapa sih kak kita harus sadar Allah itu selalu hadir? Tadi kalau kita lihat dari Cosmos Eye, ya kan? Tadi kita lihat luar angkasa, kita itu sangat kecil sekali. Ada begitu banyak ciptaan Tuhan lainnya. Tetapi kita itu diprioritaskan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Maka kita nggak boleh seharusnya bisa dibilang kayak semangatnya kendor, putus asa, dan bahkan bertindak ingin ya udahlah aku mati aja. Nggak bisa gitu ya adik-adik. Tuhan kita tuh Tuhan yang besar dan kita harus terus bersemangat dan terus berharap kepada Allah. Oke adik-adik, nah kakak punya ayat super nih. Ayat supernya diambil dari Mazmur 62 ayat 9. Adik-adik baca bareng sama kakak ya. Mazmur 62 ayat 9. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Nah, kiranya firman Tuhan yang udah kakak bagikan itu bisa memberkati adik-adik di rumah ya. Adik-adik tetap sehat, semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Tetap jaga prokesnya, ya kan? Tetap pakai masker selalu, kurangi mobilitas keluar, dan tetap semangat ya. Jangan pernah takut. Oke? Sampai berjumpa di pertemuan minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tiwi. Nah sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa
telah mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan suci kuduskan agar dapat digunakan untuk memperlebar luaskan kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kami juga tidak lupa doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang berita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan pengutusan dan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.